Ustaz. Iya. Sekarang lanjut lagi kita mau kupas tuntas masalah akidah, Ustaz. Kali ini saya mau bawain perkataannya singanya Aswaja nih, Kiai Idrus Ramli. Masya Allah. Yang dari zaman dulu diperdebatkan antara Wahabi dengan Asy'ari itu kan salah satunya adalah masalah sifat istiwanya Allah. Gitu. Nah, kata beliau, kata Kiai Idrus Ramli, jadi orang-orang yang menetapkan Allah di atas arsy itu adalah kaum jihawi. Allah memiliki arah gitu kan. Nah, kata dia juga arsy itu bukan alamatnya Tuhan gitu. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Bukan alamat Tuhan, alamat palsu kan. Alamat palsu lagi dibilang. Yang dia dialog sama Kiai UAS. UAS, nah gitu kan. Nah, kalau gitu penafsiran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ditakwilkan menjadi istaula gitu kan. Gimana tanggapannya Ustaz? Baik. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arasy, di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Gimana kalau orang memaksakan makna istiwa itu al-julus wal istiqrar? Ya. Kalau itu dipaksakan al-julus wal istiqrar ya tidak benar. Kalau dipaksa-paksakan tidak benar. Saya mendengar sendiri khutbah Jumat di airport. Jadi judul khutbahnya Allah fis sama alal ars. Padahal kita kan dulu diajarkan adab dakwah, khutbah itu umum, nggak boleh khilafiyah. Ini kan khutbah itu mengajak orang bertakwa, bukan ngajak orang bertengkar. Jadi kita gimana mendebat? Kita diajarkan musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Tapi sekarang di beberapa kajian pertama adalah ainallah. Allah fis sama alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini gimana sikap ahlu sunnah? Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas aras, ini oleh ahlu sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama ahlus sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Enggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir. Tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa. Karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah ini problem lagi. Bukan bertinggi di atas arsy tapi menguasai gitu. Gimana gitu? Jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Istawa jadi istaula ya. Istaula. Salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang bernama Ibnul Arabi, beliau mengatakan istawa jadi istaula la ta'rifuhul Arab. Ya, ini nggak dikenal oleh orang-orang Arab mana istawa jadi istaula sejak zaman dahulu, bahkan sejak sebelum era masa jahiliyah sekalipun. Istawa itu kalau dia muta'addi dengan huruf ala, maknanya adalah al-ulu, tinggi di atas. Ya, kalau istaula menguasai. Kalau istaula menguasai.
Maka makna istawa kalau muta'addi dengan ala, maknanya nggak ada yang lain kecuali ulu, tinggi di atas. Ya. Nah, kalau istaula menguasai, nah ini pasti diambil dari syair ya yang diucapkan oleh orang yang majhul. Yang jelas itu yang mengucapkan penyair ini bukan sahabat, bukan tabi'in. Ya. Ya. Dia bersyair qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Si Bishr bin Marwan istawa 'alal Iraq. Istawa 'alal Iraq. Katanya tuh istawa 'alal Iraq bukan tinggi di atas Irak, tapi menguasai Irak. Min ghairi sayf, tanpa pedang, tanpa perang. Wala damin mihraqi, tanpa pertumpahan darah. Sekarang kok bisa gara-gara penyair yang majhul, bahkan ada yang mengatakan penyair ini karena Nasrani, Nasoro, ya. Dan bait ini menyelisihi bahasa Arab, ya, menyelisihi bahasa Arab, ya. Ini lahan, ya. Kok jadi istawa, jadi istaula. Dan berikutnya juga, kalau istawa jadi istaula, ini memiliki kelaziman yang batil, lawazim yang batil. Ya, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas, kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelumnya Allah belum menguasai arsy. Ya. Ini kan batil. Ya. Jadi ya, yang juga namanya istaula itu terjadi kalau dia memiliki rival, kompetitor. Berarti kalau dikatakan Allah istawa, ya, istaula maknanya berarti nanti sebelumnya dia nggak menguasai. Kemudian setelah datang kompetitor, baru dia kalahkan kompetitornya, rivalnya. Maka dijelaskan innal istila innama ta'ti ba'da adami tamakkun wa adami saitaratin. Yang namanya menguasai itu setelah tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki saitarah, tidak memiliki dominasi, tidak memiliki kekuasaan. Dan Allah disucikan dari yang demikian. Iya kan? Taib barakallahu fik. Nah, jadi kalau dikatakan istawa itu makna istaula, ini batil. Nggak pernah ada ucapan sahabat yang mengatakan demikian. Tabi'in nggak pernah. Ya, itu batil. Ulama Ahlussunnah nggak ada. 4 imam mazhab nggak ada yang mengatakan istawa jadi istaula. Ya, dan ini gara-gara penyair yang ini itu diadopsi oleh mereka. Oleh mereka ini. Nggak ada hujah lain ya? Nggak ada hujah lain. Hujahnya penyair yang majhul, yang bahkan dikatakan Nasrani, menyelisih bahasa Arab. Bahkan kata Ibn al-Arabi, la ta'riful Arab. Nggak dikenal orang-orang Arab nih. Kayak begini. Terus tadi apa katanya? Alamat palsu. Enggak, arah tadi apa? Oh, jihawi. Jihawi itu orang-orang yang menetapkan sifat arah bagi Allah. Iya, jadi ngomong nggak boleh dikasih arah. Begini ya. Diceritakan nih di kitab-kitab para ulama ya, dahulu sebelum munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang kaum muslimin itu dia biasa mengatakan Allah fi jihatin, pada suatu arah, dan arah yang dimaksud adalah jelas tinggi di atas, tinggi di atas. Kemudian munculnya Mu'tazilah, munculnya Jahmiyah, akhirnya mereka menafikan, ya, atau tidak lagi membicarakan. Namun dirinci kata para ulama, apakah Allah pada satu arah? Ya, ini harus ada tafsil, perincian. Kalau yang dimaksud arahnya itu adalah arah di mana-mana, maka itu batil. Namun kalau dikatakan arahnya itu adalah di atas, maka inilah yang ditetapkan oleh Ahlussunnati wal Jamaah. Tapi bisa dipahami nggak di sini? Bisa. Ya, jadi kalau dikatakan Allah tidak pada suatu arah, enggak. Nabi SAW mengisyaratkan Allah di arah atas. Ya, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah di atas, ya Allah. Dan ini fitrah bagi makhluk semua. Kaum muslimin, gimana rencananya Pak? Tergantung yang di atas. Siapa yang mereka maksud yang di atas? Allah. Ambil nyetak gol. Iya. Amin tu man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Kata Nabi SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian enggak percaya padaku? Aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di atas langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini.
makhluk yang ada di muka bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit. Nabi SAW bertanya dalam hadis yang sahih yang berupaya mereka doif-doifkan, bertanya kepada Jariyah, Aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Di atas langit. Yang di sini kata Az-Zahabi, di sini disyariatkan boleh bertanya di mana Allah. Walaupun mereka mengatakan nggak boleh Allah ditanya tentang di mana. Kata Az-Zahabi di kitab beliau Al-Ulu li Alil Ghaffar boleh berdasarkan hadis ini. Begitu. Terus gini Ustaz, kalau memang begitu ya kan, kita menetapkan bahwa Allah boleh menetapkan arah Allah tinggi di atas gitu kan. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi ini yang mengatakan ketika seorang sholat dilarang meludah ke hadapannya karena Allah berada di hadapannya. Itu juga dibawain sama Kiai Idrus Ramli di bukunya itu ya. Iya. Menggugat Wahabi apa? Mendebat Wahabi. Kalau gitu kan berarti, ayo Allah di mana? Di hadapan. Nah, sekarang kita bertanya juga gini ya. Emangnya Idrus Ramli menetapkan Allah ada di depan orang yang sholat? Enggak kan? Membenturkan aja dia. Ya, dia mau mengilzam. Ya, gitu. Mengilzam kita yang meyakini Allah tinggi di atas ars kan. Iya. Dia pun punya keyakinan Allah tidak di luar alam, di dalam alam. Kayak begitu kan? Karena orang-orang Asy'ari ini bukan berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Ini juga perlu kita luruskan ya. Ya, kan ada yang mengatakan Asy'ari mengatakan Allah di mana-mana, itu keliru. Ya, namun yang akidah Asy'ari ialah Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Yang semisal dengan itu. Berarti di antara Idrus Ramli nggak meyakini dong. Ya. Allah ada di di depan orang yang sholat. Ngapain dia mengilzam kita kayak begitu sesuatu yang dia nggak diyakini juga. Ya. Begitu. Nah, ini sebenarnya syubhat kayak gini, syubhat murahan ya, yang sudah dibantah. Iya, murahan sekali. Sudah dibantah oleh Ibnu Taimiyah di Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. Ini saya akan bawakan syarah Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra dari Syekhul Utsaimin mengenai ini. Jangan ludah ya ketika orang sholat. Fa innallaha ya qibala wajhi, karena Allah ada di hadapan dia, gitu kan. Nah, kata Syekhul Islam annahu la munafata baina ma'na al-ulu wal muqabalah. Ini enggak ada kontradiksi antara makna Allah tinggi di atas ya dan berhadapan. Nah, berhadapan. Perlu diperhatikan ya. Faqad yakunu syai'an 'aliyan wa huwa muqabilun. Terkadang sesuatu itu dia tinggi namun dia berhadapan. Dia berhadapan dengan yang lain. Li'annal muqabalah la tastalzimu al-muhadatah. Karena yang namanya berhadapan itu enggak berkonsekuensi adanya muhadah, kesamaan dalam arah. Paham nggak? Yeah. Berhadapan nggak ada konsekuensinya bareng gini. Saya mengatakan Anda di hadapan antum. Sekarang pas Anda lagi di sini di hadapan antum. Tapi nggak ada konsekuensinya. Anda mesti di hadapan ente. Ngerti nggak? Yeah. Nah, ala tara anna rajula yanzuru ila syamsi hala buzughiha fa yaqul innaha qibala wajhi. Kata Ibnu Taimiyah, apakah Anda tidak melihat seseorang yang dia melihat ke arah matahari ketika terbitnya, kemudian dia mengatakan terbitnya matahari kan? Ya. Innaha qibala wajhi. Matahari itu di hadapan wajahku. Ma'annaha fis sama, padahal matahari itu tinggi di atas. Ya. Wala yu'addu dzalika tanaqudan fil lafzi wala fil ma'na. Dan yang demikian itu ketika dia mengatakan matahari di hadapan saya. Orang lagi mandang sunset, sunrise. Iya. Naik ke atas gunung. Oh, itu di hadapan kita tuh. Dan ini nggak bertentang, nggak dianggap itu kontradiksi. Matahari tetap di atas, tapi dia mengatakan matahari di depan dia. Itu tidak kontradiksi secara lafaz maupun makna. Fa idza jaza hadza fi haqqil makhluq, fa fi haqqil khaliq aula. Kalau ini matahari dan kita ini sama-sama makhluk, itu boleh kita katakan matahari tinggi di atas, kita di bawah. Cuman kita katakan matahari di depan saya, ini tidak apa-apa. Apalagi antara khaliq yang tinggi di atas dan makhluk yang di bawah. Ya. Dan sifat tinggi bagi Allah itu adalah sifat dzatiyah. Ya. Adapun sifat istiwa di atas ars sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat apa sih? Sifat yang tidak terlepas dari Allah. Yang Allah telah bersifat dengannya azali dan abadi, sejak dahulu dan abadi. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Ya enggak? Dahulu Allah belum menciptakan ars. Kemudian Allah ciptakan ars. Apakah Allah beristiwa di atas langit? Enggak. Di atas ars? Enggak. Ya. Kemudian Allah ciptakan kolam. Allah perintahkan kolam. Uktub, tulis semua takdir. 50.000 tahun kemudian baru Allah ciptakan langit dan bumi.
Baru kemudian pakai kalimat summa stawa 'alal arsy. Ya. Allahu khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia. Summa ini kan kalau dalam ilmu nahwu yufidu at-tarakhi wa tartib gitu kan. Iya. Ada jenjang, Kelanjutan. ada jeda, ada urutan. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Sebelumnya Allah nggak beristiwa di atas arsy. Tapi Allah sudah punya sifat ulu, tinggi, di atas. Bisa dipahami nggak sih? Bisa. Nah, kalau istawa dipahami istaula, berarti summa itu tadi Baru kan ada berkuasanya. sebelumnya tuh. Nah, sebelumnya Allah nggak berkuasa. nah gitu. Itu Konsekuensinya begitu kan? Kita konsekuensikan begitu juga. Iya. Dan juga mereka sering begini nih ya. Itu ucapan Idrus Ramli juga. Apa tuh? Kalau Allah ya di atas ars, berarti Allah butuhin ars dong. Kan gitu. Iya. Sesuatu yang di atas nggak melazimkan dia butuh yang di bawah. Langit di atas kita. Langit di atas bumi. Emangnya langit butuh bumi? Kagak. Lah kagak, Allah tinggi di atas ars. Ya Allah nggak butuh ars. Dan sifat fi'liyah bagi Allah aja, Allah beristiwa di atas ars. Fa'alu lima yurid. Ya. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya kenapa Allah beristiwa di atas ars. Terus kalau kita bilang gini Ustaz, kalau dia bayangin yang menerjemahkan mengilzam tadi yang hadis ketika kita sholat Allah berada di hadapan, berarti kan dia menyamakan Allah sama makhluk berarti dong. Itu kan dia lagi mengilzam gitu aja. kan? Dia lagi mengilzam aja. Sebenarnya Idrus Ramli pun atau Abdul Somad pun nggak punya keyakinan kayak gitu. Iya. Makanya saya tadi awal mengatakan, emangnya dia punya keyakinan kayak gitu? Iya enggak? Dia kan enggak. Kayak yang mau jasimah gitu kan. Yang seperti itu. Taib. Ya, apalagi tuh? Apa cukup? Nanti kita sambung. Ada sih lanjutannya mungkin cuman next Dah ya. Ini kita Mengenai itu juga ilzam batil mereka. Kalau Allah di atas terus ente tetapkan Allah punya sifat nuzul. Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Ntar kalau Allah turun berarti yang di ars siapa? Nah itu Ibnu Taimiyah punya syarah hadis tersebut yang membantah kebodohan mereka. Ibnu Taimiyah sampai menyebutkan mereka itu bodoh. Oh gitu. Nah, tapi nanti dah ya, insyaallah kita lanjutkan lagi. Semua Ustaz. Afwan.